Baik, ibu-ibu semuanya, hari ini kita kedatangan Ibu Dr. Riana Mazhar, MSI Psikolog. Beliau seorang psikolog, teman kami, guru besar kami Bu. Guru saya dari tahun 2007 ya Bu ya. Saya ketemu beliau waktu belajar di Unima. Waktu itu masih UMM. Namun qadarullah beliau sekarang sudah tidak mengabdi di Unima, tetapi pindah ke provinsi sebelah, ke Yogyakarta, menjadi dosen di UAD. Kaprodi ya Bun sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Pendidikan beliau nanti mungkin beliau akan menyampaikan secara detail. Saya kenal beliau dari tahun 2007 bersama Bu Dewi tadi, karena saya bersama Bu Dewi itu teman pada saat kuliah D2 sampai ke S1-nya hanya saya melayani rada banter. Jadi saya selesai duluan, Bu Dewi masih bimbingan dengan beliau. Qadarulahnya memang waktu saya selesai studi S1, Bu Dewi ini diboyong suami ke Abu Dhabi sehingga skripsinya jarak jauh dengan bimbingan beliau dan mengambil penelitian tentang anak berkebutuhan khusus juga. Begitu mungkin gambaran bagi beliau. Nanti beliau yang akan menyampaikan sendiri karena jujur saya sudah lama tidak ketemu dengan beliau. Beliau juga teman kami melakukan istilahnya belajar bersama pada saat kegiatan BANPAUD dan PNF Provinsi Jawa Tengahnya kayaknya sudah beberapa tahap ya. Karena sibuk jadi kaprodi. Oke, terkemauan, moga Bu Riana, waktu dan tempat kami haturkan kepada Bu Riana seutuhnya. Nanti mungkin untuk paparan materi secukupnya, selanjutnya akan kita isi dengan mungkin sharing bersama atau tanya jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah dan kita hormati bersama-sama. Bu Iin, sosok inspiratif, pejuang tangguh yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Ibu Bakoh yang sebenar-benarnya Bakoh, gitu ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Senang sekali, alhamdulillah hari ini bisa diizinkan Allah dalam kondisi sehat dan sempat gitu ya untuk silaturahmi dengan sahabat saya tercinta Bu Iin. Saya banyak belajar dari beliau, walaupun dulu mahasiswa saya kenal dengan beliau ketika awal saya didemo oleh beliau karena kebetulan dulu perpindahan dari D2 PGTKI ya Bu Iin ya, kemudian beliau dari FAI, karena di FAI itu sepertinya ijazahnya tidak bisa ke dinas, lalu kemudian ada double bukan fast track tapi dua ijazah gitu ya, jadi kuliah di FAI sekaligus juga kuliah di FAI, sehingga kemudian akhirnya lulusan seangkatannya Bu Iin ini selain mendapatkan ijazah dari Fakultas Agama Islam juga mendapatkan ijazah dari PG PAUD FKIP di bawah Kemendikbud. Nah, waktu itu janjinya kami untuk bisa S1 itu pokoknya ada perubahan kurikulum lah dari D2 PGTK ke D2 PG PAUD ya Bu Iin ya. Tapi ternyata aturan pemerintah saat itu harus S1 PG PAUD. Yang tadinya dananya teman-teman FAI itu hanya untuk D2 PGTK kalau tidak salah ya Bu Iin ya. Nah ternyata harus nggak boleh lagi tuh ada D2, harus S1 PG PAUD. Nah alhamdulillah dari itu saya mengenal dekat beliau, seorang mahasiswa yang memperjuangkan hak-haknya dan juga komitmen awal gitu ya, tapi ternyata kadang-kadang antara realita dengan apa yang di awal itu kan kadang-kadang tidak selalu sinkron gitu karena ada aturan-aturan baru. Dan sejak itu kemudian melihat proses beliau gitu ya, bagaimana baik secara ibu sebagai mahasiswa yang alhamdulillah sekarang sudah lulus S2, kemudian dari PAUD dari TK di Katrin dan sana akhirnya ke Telkom,
jadi asesor bantuan PNF gitu ya. Nah itu alhamdulillah mengikuti terus jejak beliau, dan ibu-ibu harus bangga punya kepala sekolah yang benar-benar dalam realitas hidupnya anak-anak itu bersamai oleh kepala sekolah yang benar-benar tangguh dalam berbagai macam naik turunnya kehidupan ya. Jadi insya Allah putra putri Bapak Ibu yang dititipkan di sini, insya Allah saya yakin juga akan bisa tertulari berbagai macam karakter positif dari kepala sekolah yang bisa menulari vibe positifnya ini pada guru dan siswa-siswanya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemudahan untuk menjalankan berbagai macam amanah, dan juga selalu diberi kesehatan untuk bisa bersamai ibu-ibu bersama putra-putra. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Adakah yang, mohon maaf kalau saya bukanya dengan salawat di kebiasaan sebagai dosen Muhammadiyah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu, salah, nggak ada bapaknya ya, ada ya ibu-ibu. Ini contoh parenting atau pengasuhan itu selalu biasa tuh kayak gini nih. Jadi nggak di TK tradisional, nggak di TK Telkom yang keren gitu ya, tapi ternyata pengasuhan itu selalu identik dengan sosok ibu. Padahal salah satu faktor kita bicara tentang emosi, maka salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak adalah kehadiran seorang ayah. Sayangnya ternyata entah karena faktor budaya, entah karena faktor berbagai macam kondisi sosial kita di Indonesia gitu ya, sehingga peran ayah dalam pengasuhan ini memang di Indonesia relatif lebih rendah, bahkan sampai disebut fatherless country untuk dapat predikat ranking 3 fatherless country di seluruh dunia gitu ya. Keterlibatan ayahnya termasuk yang paling rendah, ranking 3 di seluruh dunia. Nanti kalau bunda-bunda pulang ke rumah mungkin bisa diskusi dengan suami-suami dan ayah-ayah di rumah gitu ya, bahwa ternyata untuk bisa mengasuh anak-anak dengan baik, banyak sekali penelitian kan, punya ibu-ibu smartphone semua ya, nanti itu lihat peran ayah, pentingnya peran ayah dalam perkembangan anak, nanti lihat ya, lalu dibaca bersama-sama dengan ayah dan bapak-bapak di rumah. Tapi jangan menggurui, jangan bilang mulai coba. Kalau kita sudah langsung menyudutkan atau menyalahkan, kira-kira hal yang positif yang ingin kita tularkan itu akan diterima nggak oleh para suami? Enggak, mereka belum sudah merasa, ini loh Pak, tadi aku ketemu Bu Yana, kamu kok nggak pernah ikut nah ini sudah langsung ini otak reptilnya, otak otak bertahannya itu sudah akan langsung membuat pertahanan diri. Saat bakalan disalahkan ya, aku diserang nih. Ya sudah capek-capek kerja, ya saben mulan sudah salah-salah ngomong anak lah, sudah kayaknya yang tadinya hal positif yang ingin disampaikan jadi nggak jadi positif. Nanti pas diskusi di rumah, bapak bunda-bunda mulainya kira-kira kalau mau ngajak bapak diskusi itu yang paling enak kira-kira waktunya kapan? Oke, malam sudah slow. Malamnya itu kapan kira-kira? Habis makan malam. Ibu siapa? Ibundanya siapa? Dila, mamanya yang. Oke, baik. Bu Dila, namanya Diano. Bun, kapan pengalaman waktu terbaik ngomong-ngomong dari hati ke hati sama suami? Setelah makan. Setelah makan. Oke, bunda siapa ini? Malam. Bunda Lala. Bunda Lala dan bunda mamanya Diano bilang makan waktu malam setelah makan. Sama. Ada yang lain? Ada yang lain? Ibu, ya, yang belakang Bu, yang pakai jilbab krem, ya, bunda. Biasanya kalau sebelum tidur. Sebelum tidur. Iya. Oke, sebelum tidur, ya.
Bunda-bunda, saya beri waktu yang paling powerful untuk memberi sugesti yang nanti akan langsung terekam di alam bawah sadar suami. Kapan tuh kira-kira? Waktu paling afirmatif untuk mempengaruhi suami? Pagi sebelum beraktivitas. Oke. Kalau pagi itu biasanya di sini sudah, aduh masa lagi nah itu kalau yang di otaknya ini sudah ada begitu banyak jadwal gitu ya, itu langsung hilang Bu. Pesannya langsung hilang. Ya nanti aja ya, mainnya dibaca ya Bu. Kayak ada ilmu kebatinannya ini. Kayaknya mikir gitu loh. Oh enggak mikir sama sekali. Nanti waktu yang paling powerful adalah setelah ihik. Serius Bapak Ibu. Itu waktu di mana gelombang energi positif suami, apalagi kalau orgasmenya benar-benar multiple gitu ya. Nah itu waktu yang paling langsung masuk ke alam bawah sadar dan akan masuk ke long term memory atau memori jangka panjang. Pada saat kita menyampaikan hal-hal yang penting, tapi jarang perempuan tahu waktu powerful itu. Jadi setelah kalau perlu pas beliau benar-benar sudah sampai puncak itu langsung, besok itu terkenal terus gitu lah, gampang untuk diingatkan. Bentar nanti dipraktekkan ya mamanya. Aku powerful untuk mengajak suami bergening ataupun berdiskusi, tapi cepat, jangan panjang-panjang waktunya ya, cukup satu kalimat dengan kata-kata yang singkat gitu, tapi itu nanti akan momennya itu sebentar Bu, Bapak Ibu jangan lama-lama. Momennya itu sebentar, jadi manfaatkan momen peak. Karena kita bicara tentang emosi, maka salah satu hal yang sangat penting saat kita menyampaikan pesan pada anak ataupun pada suami atau pada siapapun itu adalah ketika emosi itu ada di atas, di peak season ataupun waktu-waktu puncak di mana alam bawah sadar itu terbuka lebar untuk dimasuki informasi dan itu akan terekam di alam bawah sadarnya. Ini saya buktikan Bapak Ibu, kok ada bapaknya terus saya ibu-ibu. Jadi saya buktikan ketika anak saya kan tiga-tiganya laki-laki. Sekarang sudah ada yang menikah, kayaknya masih 17 tahun gini ya saya ya cerita gini ya. Tapi saya sudah punya cucu, ibu. Baru saja punya cucu 2 minggu yang lalu. Nah, saya mencoba mempraktikkan itu karena anak saya yang 3 laki-laki ini. Jadi dulu waktu mereka masih zaman baru lahir TK, SD sampai sekitar kelas 5, kelas 4, kelas 5 gitu ya, ketika saya hampir selalu setiap malam itu menemani mereka tidur, sebelum mereka tidur. Waktu menjelang tidur itu pada anak-anak kita itu kan juga waktu di mana gelombang alfanya terbuka. Nah, saya sering selalu menyampaikan pesan-pesan positif untuk mereka. Jadi anak yang solid ya, adik anak ibu yang nurut ya, anak ibu yang rajin ya, gitu. Biasanya itu dengan kita juga bicaranya di gelombang yang rendah, nah itu biasanya akan mereka ingat terus. Nah, alhamdulillah ternyata sampai sekarang anak saya yang paling besar, dia sudah nikah, sampai sekarang itu karena karunia Allah juga, karena kebaikan Allah, kemurahan Allah pada saya, alhamdulillah anak-anak saya itu tiga-tiganya laki-laki. Tapi kalau saya ngomong, saya menasehati atau saya menyampaikan sesuatu, sampai hari ini alhamdulillah atas kemurahan Allah tidak ada satupun dari mereka itu yang melawan. Misalnya balas bentak atau balas jawab dengan banyak kata itu enggak. Mereka pasti mendengarkan. Kalaupun mereka enggak setuju ya paling mukanya enggak enak terus saya stop. Jadi kita harus pada saat kita menyampaikan pesan penting, Ibu, indera kita tuh harus main. Saat anak kita ternyata sudah menolak, pesan itu jangan dilanjutkan.
Karena walaupun mereka mungkin diam atau mereka melawan sesuai kerja otak reptil ya, mereka menghindar atau melawan atau menyerang, gitu ya. Atau yang ketiga kerja otak reptil itu freeze, jegeget, apa namanya, mutung, bukan mutung apa ya? Diam Mematung lah. Jadi berarti itu sudah anak bereaksi di mana otak reptilnya menyuruh dia untuk nge-freeze. Itu semua informasi masuk nggak akan didengarkan ibu-ibu. Jadi sampai ibu-ibu berbusa sekalipun itu nggak akan masuk ke jangan boro-boro ke ingatan anak, masuk ke otak mereka saja tidak. Maka pada saat kita berkomunikasi, alat indera kita, baik itu terutama mata dan telinga, itu harus benar-benar kita gunakan. Pada saat kita melihat, ini otak reptilnya nih yang udah berperan, ya sudah, berarti kita harus berhenti ngomong. Kita kemudian mencoba untuk masuk, mengalihkan kondisi, walaupun mungkin ada yang perlu kita sampaikan, tapi tunda dulu. Gunakan waktu untuk memberikan pelayanan dulu. Anak laki-laki, anak perempuan itu punya bahasa-bahasa kita yang harus kita manfaatkan. Apakah dengan pelayanan, kalau sudah nge-freeze itu kita bilang, adik lapar, mau mainan dulu, apa mau untuk bikinin es krim, apa mau dibikinin nasi goreng, kayak gitu ya. Jadi kita harus mencoba masuk dulu, sudah stop gini, jangan ngomong terus, gitu, karena kita ngomong hal berbusa pun nggak akan didengarkan. Jadi biarkan otak reptilnya ini dipokok dulu, supaya otak reptilnya ini nanti terlena ataupun sudah menganggap kondisi tidak dalam ancaman. Baru kemudian setelah itu sudah mereka biarkan, mungkin pas malam atau pas pagi atau pas bangun tidur gitu ya, kita usap-usap anak sambil menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Oke, kita akan masuk ke emosi, tapi sebelum itu saya ingin mengenalkan film ini Bapak Ibu-ibu. Kalau kita seorang ibu pernah lihat ini? Ini adalah kondisi di mana ibu mengalami hijack emosional. Ya, jangan dilihat lagi lah ya. Nah, ada nggak? Ini contoh nyata ya ibu, yang kayaknya yang nggak normal tuh yang makan ya. Tapi ada nggak kondisi seperti itu? Ada. Ngalami ya? nggak ya? Hah? Ngalami ya nggak? Ngalami? Gitu. Ada ibu. Jadi seringkali kita sendiri sebagai ibu itu karena berbagai macam trauma masa lalu, mungkin kebencian atau masalah dengan suami, atau tekanan dari mertua, atau mungkin pola asuh yang salah di masa lalu, ya, sehingga ada banyak luka di hati ibu ini yang tidak selesai. Ketika luka itu tidak selesai, ibarat kita ketusuk aku ataupun nggak usah aku lah, apa namanya? Bukan jalur apa yang bisa apa itu duri. Nah, saya ketusuk duri masuk, durinya nangkep gitu ya. Nah, ini awalnya kan mungkin hanya sakitnya di sekitar yang tertusuk saja. Tapi sebagian besar orang yang sakit, mereka kemudian semakin bukannya mencabut duri itu, tapi semakin menekan duri ini ke dalam. Kalau ada apa-apa dibelit, sampai akhirnya duri itu masuk ke dalam dan membuat infeksi. Infeksinya mungkin tidak hanya di bagian yang tertusuk ini, tapi bisa yang tadinya di sini itu dipegang atau nggak apa-apa, tapi orang yang infeksi sampai ke dalam-dalam hanya kesenggol gini aja sakit nggak Bu? Sakit. Itu sama dengan kondisi emosional seseorang yang sakit tapi tidak menyadari kalau dia sakit. Ibarat gelas, ya, kalau tadi infeksi ya ini gelas lah, yang sudah penuh dengan berbagai macam luka, maka ini ketetesan sedikit atau kemasukan sedikit aja masuk apa luber. Itu emosi orang-orang yang tidak selesai. Jadi orang-orang yang tidak pernah menyelesaikan traumanya atau luka-luka masa lalunya menumpuk terus, mereka penuh tempat penyimpanan luka ini. Sehingga ketika kesenggol sedikit, ada stimulasi sedikit yang hampir sama, ada omongan orang sedikit saja yang sebenarnya tidak untuk dirinya, tapi dia merasa itu nyindir dia, ini sudah bisa meluap
yang kemudian harus dilampiaskan dengan anak ataupun orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, ibu seperti ini pasti akan menyebabkan anak itu berkembang menjadi anak yang juga tidak sehat. Karena satu-satunya aspek perkembangan psikologi seseorang, aspek perkembangan itu ada apa aja, Bu? Aspek perkembangan ada apa aja? Yang berkaitan dengan kemampuan anak secara akademik apa? Aspek apa? Kognitif. Kemudian salah satu kognitif itu juga salah satunya bahasa. Kemudian psikomotor atau berkaitan dengan motorik halus, motorik kasar, gitu ya. Nah, yang lainnya adalah emosi. Nah, dari seluruh aspek perkembangan ini, Bapak Ibu, yang ada Bapak lah. Jadi dari seluruh aspek perkembangan yang paling cepat, tidak dalam hitungan waktu lama, cukup detik saja ya, yang mudah menular ada orang-orang di sekitarnya adalah emosi. Iya enggak, Bu? Iya. Ibu misalnya, kita misalnya nih, lihat tayangan tadi lah yang paling gampang, yang lain. Ibu lihat sebentar, perasaan di dada ibu apa sih yang terasa? Sakit, kasihan, ikut emosi enggak? Iya, padahal baru sebentar nggak alami. Ya? Kalau ibu di sini misalnya lihat tayangan yang lucu, misalnya komedi atau apapun, atau melihat nggak usah lihat tayangan lucu lah. Saya tertawa dengan lepas gitu. Ibu kira-kira ikut tertawa nggak? Ikut tertawa. Dia, ibu ketemu orang yang jelek, jutek, marah-marah mungkin ibu. Saat itu juga secara alamnya ikut marah. Gitu ya. Itu emosi. Jadi emosi itu aspek perkembangan yang sangat cepat menular, tidak dalam hitungan menit-menitan, tapi detik. Penularannya langsung, frekuensi emosi ini langsung dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ingin membesarkan anak-anak kita sebagai anak-anak dengan kecerdasan emosi yang baik, maka kita juga harus berlatih untuk memiliki emosi yang baik juga. Kebetulan saya menulis buku tentang emosi anak. Ibu-ibu ini termasuk salah satu buku yang agak lumayan banyak dirujuk oleh orang, karena kebetulan waktu itu saya nulisnya pas, kebetulan belum banyak buku tentang emosi sehingga momennya pas ya, sehingga sampai sekarang masih jadi rujukan. Nah, ini tayangan tentang anak yang dibully di sekolahnya. Ada beberapa hal ibu-ibu yang perlu kita pahami terkait dengan emosi. Selama ini kita memahami emosi itu sebagai apa, Bu? Ekspresi seseorang misalnya marah gitu. Ibu, apa yang dikira tentang emosi? Ungkapan hati. Bu, saya kayaknya kenal ya, Bu. Apa, Bu, emosi itu? Isi hati. Oke. Ini ibu atau Uti? Ya. Uti, kira-kira apa yang Uti ketahui tentang emosi? Emosi karena sesuatu tidak tercapaian. Oke. Isi hati. Oke. Sesuatu tidak tercapaian. Tidak terpenuhi. Oke. Isi hatinya tidak terpenuhi. Apa itu emosi? Emosi itu perasaan hati yang merasa bahagia, sedih, senang, gembira, marah. Oke, emosi adalah perasaan hati yang mencakup gembira, sedih, marah, takut, dan berbagai macam perasaan lain. Ya. Nah, betul yang disampaikan Bunda-Bunda, tapi kurang lengkap. Selama ini kita menganggap emosi itu hanya berkaitan dengan rasa saja, perasaan saja, atau afeksi saja. Tapi ternyata tidak. Emosi ketika Bunda-bunda misalnya mengalami emosi jatuh cinta, emosi bukan? Emosi saat jatuh cinta, ketemu sama yang dicintai pertama kali, kira-kira ada pengaruh di kondisi fisik kita tidak? Apa pengaruhnya kira-kira? Deg-degan. Kalau senang bahagia itu fisik atau rasa? Rasa.
fisiknya apa kira-kira? Semangat. Deg-degan. Semangat itu rasa atau fisik? Rasa. Ternyata beneran ya, kita susah ya membedakan emosi itu ya. Betul Pak. Berkeringat, apalagi senyum-senyum. Jantungnya berdebar, gitu ya. Deg-degan kan, jantungnya langsung jeduk gitu ya. Nah itu fisik. Tapi kalau senang, semangat, grogi itu masih dirasa. Nah, selain berkaitan dengan kondisi fisik, kita juga pada saat emosi ini terjadi, ayah bunda, emosi ini juga berkaitan atau menyebabkan berbagai macam dampak yang tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga mempengaruhi kognitif atau pikiran. Misalnya, pada saat bunda-bunda sangat marah nih ya, atau misalnya bunda-bunda sekarang datang ke sini, tapi tadi dari rumah tuh lagi cuek banget dengan seseorang, sehingga sampai sini tuh masih rasanya sumpah, masih sangat marah hatinya. Kira-kira bunda-bunda datang ke sini dalam kondisi sangat marah itu, atau benci banget dengan Bu Iin misalnya terpaksa datang ke sini, ya, itu membuat bunda-bunda bisa memahami apa yang dibahas di ruangan ini enggak? Enggak. Atau bunda-bunda coba baca buku, baca koran, baca WA saja. Pesan itu bisa dengan mudah kita pahami enggak saat kita marah? Enggak. Bacanya Gitu ya? sambil marah. Hah? Bacanya sambil marah biasanya. Gitu. Jadi afeksi ini juga sangat mempengaruhi kemampuan kognitif kita. Kalau kondisi emosi kita sedang sangat bagus, ya, positif, kemudian bergairah, semangat, maka apa yang kita pelajari, apa yang kita baca itu akan dengan mudah ditangkap oleh neokorteks atau otak berpikir. Tetapi sebaliknya, kalau kita merekam dalam kondisi emosi yang sangat negatif, marah, takut, sedih, ya, maka apa yang kita baca ini akan sulit untuk dipahami oleh si neokorteks atau otak berpikir. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Nanti pengaruhnya emosi terhadap kemampuan belajar, daya konsentrasi itu berperannya di sana, bunda-bunda. Jadi kalau misalnya kita pada saat ngajak anak belajar ngaji misalnya ya, atau ngajak anak mungkin di rumah bermain belajar huruf misalnya, anak kok sudah ngantuk, sudah marah-marah, dia akan ingat nggak apa yang dibaca atau apa yang dipelajari? Enggak. Ya. Maka dalam kondisi-kondisi seperti itu yang harus diselesaikan bukan kemampuan anak untuk mempelajari materi, tetapi menyelesaikan dulu emosinya. Nah, karena emosi itu satu kondisi yang sangat kompleks, salah satu hal yang perlu kita ajarkan pada anak, terutama juga pada diri kita sendiri. Sampai saat ini saya masih belajar terus bunda-bunda terkait dengan pengelolaan emosi dan berbagai macam hal yang kaitannya dengan emosi diri. Karena kemampuan mengelola emosi itu bukan gawang bayi. Sama sekali tidak ada orang yang dia dilahirkan menjadi orang yang sabar. Ya, pengelolaan emosi itu biasanya identik dengan orang yang sabar dalam bahasa agama. Pak Anies, tapi itu contoh real ya, kemarin waktu debat presiden itu terlihat ya. Tanpa tendensi apapun ya, Bapak itu tanpa promosi dan apapun, kita melihat ada sosok yang mampu mengelola emosi dengan baik dan ada sosok yang kurang mampu mengelola emosi dengan baik. Nah, ini bukan karena gawang bayi yang bisa mengelola emosi dengan baik ini ujuk-ujuk bisa, bukan. Tetapi ternyata kalau kita lihat riwayatnya, waktu pas SD SMP juga beliau ternyata pernah dikeroyok. Pernah dengar ceritanya Prof. Alia ketika pulang dari ngajar di UNY, lalu dia mendapat laporan kalau anaknya sedang berantem di lapangan sepak bola dengan anak-anak kampung. Nah, jadi bahwa berkelahi, pernah konflik, sering mungkin dulu di masa mudanya juga tidak setenang sekarang, itu menunjukkan bahwa pengelolaan emosi itu
bukan datang ujuk-ujuk, tetapi itu sebuah proses latihan yang terus-menerus. Nah, setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengelola emosi. Pengelolaan emosi di sini menjadi satu hal yang sangat penting karena ini adalah salah satu ciri dari 5 ciri lainnya tentang orang yang cerdas emosinya. Jadi orang cerdas emosi itu cirinya ada 5. Yang pertama, dia tahu, kenal emosi yang dialami. Tidak kemudian tiba-tiba pernah-pernut, dia senggol basok ketika ditanya, "Apa toh mah?" Sembuh besok enak. Ketika anaknya, "Mama kenapa tuh kok marah?" Nah, tanpa si ibu ini sendiri tahu, aku kok marah-marah kenapa ya? Aku kok ini kenapa? Ini kok aku kayak kesambet ya? Itu berarti orangnya nggak cerdas emosinya. Orang yang cerdas emosinya akan bilang, "Nak, Mas, yang jangan deket-deket ya, aku lagi sensi, lagi mau PMS misalnya." Nah, itu berarti dia kenal, menyadari bahwa dia lagi gampang terstimulasi untuk tersulut, lagi gampang terpicu, gitu ya. Dia menyadari itu, dia merasakan denyar di aliran darahnya ini gampang banget nih, gitu ya. Sehingga dia udah mulai ngasih warning. Itu yang pertama, ciri pertama. Dia tahu kenapa dia ketawa, dia tahu kenapa dia marah, dia tahu kenapa dia sedih. Mama kok nangis kenapa? Ya, nangis mama itu enggak nangis, ini cuma kelilipan gitu. Kamu enggak lihat kalau mama itu kelilipan debu kan gitu. Tapi dia benar-benar tahu, mama lagi agak sedih. Mama butuh waktu ya, maaf ya, mama dulu sebentar. Mau punya waktu dulu sebentar untuk diri mama sendiri ya, lagi agak nelongso. Misalnya kayak gitu, enggak apa-apa, boleh gitu ya. Boleh, anak-anak kita perlu belajar bahwa pengenalan emosi ini perlu diajarkan sejak dini. Dia menyadari kenapa dia sedih, penyebabnya apa, rasanya gimana. Dia tahu dia marah atau sakit hati karena mainannya diambil. Tapi kemudian setelah dia mengenal emosi, dia bisa mengelolanya. Jadi, aku tuh sakit hati banget, mainanku direbut. Bentar ya, aku butuh dulu, tarik nafas dulu, misalnya. Anak yang sudah diajarkan untuk mengelola emosi di luar negeri itu banyak. Kayaknya laptop saya ganti sehingga film-film pengelolaan emosi yang ada di laptop saya satunya nggak tercopy tadi. Jadi misalnya mereka butuh waktu untuk tarik nafas dulu 10 kali, menghitung mundur, dihembuskan 10 kali. Dan di PAUD di Amerika beberapa waktu yang lalu saya mengundang guru saya, Bu Okina Fikri, beliau kebetulan founder Enlightenment Karate. Saya undang ke UAD. Beliau menyampaikan bagaimana salah satu program PAUD PR-nya UI ini di luar negeri, di Amerika dan di Eropa yang beliau pelajari. Salah satunya adalah sejak anak di kelompok bermain dan di TK itu anak-anak sudah diajari mengelola emosi. Jadi misalnya dia tahu nih dia marah sekali misalnya. Nah, dia akan diajari untuk oke, kalau gitu kamu butuh apa untuk meredakan emosinya? Bu guru, aku mau lari-lari di halaman misalnya. Tidak apa kalau memang dia masih anak yang sangat membutuhkan luapan emosi itu dengan melepaskan energinya dengan melelahkan diri, tidak apa. Ada tipe-tipe orang yang memang hal kayak itu. Saya suami bapak ibu kalau marah itu langsung ngontel atau lari-lari sekeliling apa ya. Atau ibu-ibu kalau marah misalnya langsung bersih-bersih. Pokoknya kalau rumah kinclong tuh berarti bukan karena lagi rajin tapi karena Emosi. Ada juga yang cara mengelola emosinya itu dengan makan, walaupun itu nggak sehat ya. Kalau memang salah pelepasannya dengan makan, karena mungkin dulu waktu perkembangan orangnya nggak sempurna gitu misalnya ya, pas orangnya nggak tuntas misalnya, sehingga kalau emosi itu harus makan terus. Nah, ibu-ibu boleh memberikan itu ke anak. Adik butuh apa? Nah, aku butuh makan, nah aku lagi khusus itu loh. Ya sudah, mama siapin sayuran sama buah-buahan ya. Makan tapi tidak membuat ya obesitas. Nah, kita harus bisa menemukan cara-cara itu. Atau misalnya mau teriak, guru aku mau teriak, aku susah sekali. Ya sudah,
ajak dia misalnya ke atas atau ke kanan gitu ya, yang nggak ditonton sama teman-temannya, disuruh dia teriak misalnya kayak gitu. Nah, atau salah satunya dengan melatihkan tackle teknik atau teknik kura-kura tadi. Kalau kura-kura itu dalam bahaya kan dia langsung masuk ke tempurungnya ya. Nah ini yang sering diajarkan di PAUD di luar negeri adalah tackle teknik dengan mengajak anak untuk seolah-olah membayangkan dirinya memasukkan kepalanya, tarik nafas 10 hitungan, tahan 10 hitungan, keluarkan lagi 10 hitungan. Biasanya semakin anak mampu menahan lebih lama untuk tidak mengeluarkan nafasnya, itu kemampuannya mengelola emosi semakin bagus. Jadi ibu-ibu bisa praktekkan juga. Kalau ibu berat, berarti ibu-ibu sumbu pendek itu harus dilatih. Nah kemudian selain mengelola, yang ketiga adalah kemampuan berempati. Nah sayangnya kita di Indonesia, khususnya di kultur Jawa ini tidak diajari oleh orang-orang tua kita itu untuk mengekspresikan emosi dengan baik dan memahami emosi orang dengan baik. Karena kita di kultur Jawa itu biasanya serba diam, tinggal baik, kayak gitu ya. Tapi tidak menunjukkan bahwa emosi, kamu kok kelihatan sedih, kenapa? Gitu tuh nggak diajarkan kan? Banyak orang tua yang tidak mengajarkan itu ya. Atau misalnya dia kelihatan marah banget. Biasanya sebagian besar ibu, anak-anaknya marah, ekspresi ibunya apa? Respon ibunya. Misalnya ada, terus. Namanya kira-kira gimana? Kamu kok marah-marah? Memang yang tanyain. Masuk. Alhamdulillah berarti paling muridnya buin orang tua yang cerdas emosi. Kalau tetangga saya anaknya marah-marah, kamu sama orang tua sama orang tua, gitu. Anaknya marah, ibunya ikutan marah. Nah ini kemudian membuat anak nyontoh. Oh berarti kalau ada orang ekspresinya kayak gitu, kondisinya kayak gitu, yang ditunjukkan adalah langsung juga ekspresi yang sama. Padahal kita bisa jadi pionir ini, bisa jadi model buat anak kita supaya mereka lebih berempati. Nah ketika ada orang marah, kan tadi ya rumusnya emosi itu sangat mudah menular. Nah kita sebagai orang di sekitar anak tuh harus meningkatkan level energi kita supaya bukan kita yang ketularan, tapi dia yang ketularan kita. Sebagian besar orang tua, saya dulu, zaman anak-anak masih kecil, capek dan lain sebagainya, terus saya juga agak sering terhijack emosi. Anak-anak berantem gitu, saya kadang-kadang kalau di pulang-pulang kok capek, nggak punya duit, habis ditagih hutang, anak-anak sampai rumah berantem, wah langsung sentet gitu ya. Waktu itu ya langsung ikut-ikutan marah, tapi begitu sudah tahu ilmunya, oh sama harusnya. Kemudian saya, kalau nggak tahan lihat itu, sudahlah masuk kamar dulu, menguatkan energi dulu, entah dengan zikir kah, entah dengan wudhu dulu kah, entah dengan sholat dulu kah, entah dengan nyanyi-nyanyi dulu, apalah terserah ya, mengafirmasi diri dulu kah. Yang penting kita ketemu anak itu kondisi level energi kita harus lebih tinggi dari anak. Cirinya nada suara kita itu menjadi nada yang jauh lebih powerful, walaupun mungkin rendah. Misalnya anak kita sudah marah, adik sama kakak kenapa kok? Kira-kira anak sudah marah, nadanya tinggi semua. Mereka dengan nada seperti itu akan terpecah nggak konsentrasinya? Pecah, ya. Tapi begitu kita level energinya sama, itu marah-marah, ya sudah tambah ramai itu rumah. Jadi harus harus kita jadi pengendali dinamika yang dikendalikan oleh anak-anak. Nah pada saat kita kemarin beberapa waktu yang lalu, mungkin 6 bulanan yang lalu, anak saya yang nomor 2 itu SMA kelas 3 waktu itu ya, sekarang sudah kuliah. Dia ngajak teman-temannya, kemudian kebetulan karena temannya anak laki-laki semua di atas itu sangat ramai. Nah si adik ini habis kecapean, kegiatan apa saya nggak tahu ya, saya pulang agak bersih itu jam setengah 5 sore saya sudah ada di rumah. Nah si adik ini kaget terbangun tidurnya karena si temannya
kakaknya ini teriak-teriak sambil gedruk-gedruk gitu ya. Nah, terus adik tuh dia langsung buka pintu kamar, gitu. Saya baru masuk tuh, aku dengar suara jeder itu saya baru masuk rumah. Anak-anak nggak tahu kalau saya pulang. Nah terus langsung adik itu teriak gitu ya, marah sama kakak dan teman-temannya. Kemudian dia sambil turun sambil marah-marah gitu. Terus saya tanya, tadi ada apa? Dia langsung kaget gitu, saya ada di rumah. Apa itu gini. Nah si kakaknya langsung turun. Adik kenapa tuh dia? Adik minta maaf ya ngerangkul adiknya, tapi adiknya masih marah. Jadi namanya anak laki-laki ya, disikut gini. Nah terus sudah hampir si adiknya tuh hampir nonjok si kakak ini karena namanya nyawa belum kumpul gitu ya mungkin ya. Nah terus alhamdulillah si kakaknya ini dia hanya diam. Kalau sampai misalnya si kakaknya ngelawan, pasti akhirnya berantem gitu ya. Si kakaknya ini hanya diam, adik teman-temannya lalu turun ke bawah minta maaf, tapi si adik masih ya. Nah disitulah kemudian saya mencoba untuk menguatkan, membuat si adik ini energinya harus turun. Lalu kemudian yang saya pilih, saya sholat asar dulu, gitu. Saya sholat asar dulu, mereka si kakak masih mendengarkan amuan adiknya ini. Setelah itu baru kemudian saya minta mereka duduk berdua. Nah anak-anak saya, bapak ibu karena itu ya peran ayahnya sedikit, jadi saya juga termasuk orang tua yang peran ayahnya sedikit. Jadi anak-anak saya itu memang lebih sensitif, anak laki-laki tapi juga memang lebih sensitif. Ketika kemudian akhirnya saya tanya sebenarnya permasalahannya mau apa, adik pengennya gimana? Nggak usah ribut-ribut, gitu. Adik sebaiknya gimana? Ya kalau adiknya, adik minta maaf ya, adik salah, teman-teman adik salah. Kakaknya nangis nih, itu tadi saya bilang anak laki-laki tapi terus si adik akhirnya ya sudah begitu lihat kakaknya meluk sambil nangis masih marah-marah nggak menurut bapak ibu? Ya. Jadi ketika ada proses kakak adik minta maaf ya, adik kesel ya, tidurnya terganggu, itu proses empati masuk di sini. Pada saat seseorang sudah dipahami kondisi emosinya, maka biasanya dia akan dengan langsung turun. Tapi sebagian besar kondisi di masyarakat adalah saat kita mungkin jengkel, sedih, marah, benci gitu ya. Nah ini yang ada malah kemudian karena tadi emosi menular, langsung frekuensi emosi itu juga yang diterima. Sehingga akhirnya bukannya turun, tetapi malah akhirnya semakin menguat emosi-emosi negatif itu. Nah lalu kemudian yang keempat, ciri kecerdasan emosi itu adalah orang yang selalu bisa memotivasi diri. Kondisi terjatuh seperti apapun, gagal seperti apapun, anak kita misalnya mereka mengalami kondisi yang tidak mengenakan sekalipun gitu ya. Bukan anak-anak yang udah menyerah, untung nggak mau sekolah karena nggak mau ketemu temannya yang nakal. Nah kalau sampai kita punya anak seperti itu, anak kita kondisi itu, kita harus warning nih. Oh berarti anakku ini kecerdasan emosinya masih harus ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena dia nggak mudah menyerah, mudah overthinking, dan dia membuat berbagai macam kondisi yang sebenarnya simple atau sederhana, tetapi bisa menjadi satu hal yang tergeneralisir, kayaknya ruwet gitu. Padahal mungkin di sekolah itu satu kelas misalnya 10, yang nakal itu mungkin cuma 1, tapi bisa jadi si anak bilang pelan-pelan, bu aku nggak mau sekolah, teman-temanku nakal semua. Nah, ini terjadi karena anak mengalami generalisasi, termasuk salah satu bentuk distorsi kognitif. Kita harus introspeksi, jangan-jangan anak kita melakukan generalisasi itu karena kita yang sering melakukannya. Jangan-jangan kita sebagai orang tua yang sering menularkan distorsi
distorsi kognitif ini pada anak-anak. Kalau kita mutungan, gampang menggeneralisir, misalnya kejadian apa di keluarga besar, nah terus kita bilang sama suami, padahal keluargamu itu jelek kok mas, nggak sengaja anak kita dengar misalnya, padahal mungkin yang jelek itu cuma 1-2 orang gitu ya, tapi kita bilang, aku nggak mau kumpul-kumpul keluargamu lagi, keluargamu jelek. Ini anak kita belajar menggeneralisir dari distorsi kognitif kita sebagai orang tuanya. Maka kita harus belajar. Saya banyak belajar dari anak-anak. Beberapa waktu yang lalu lagi, jadi saya sering membiasakan diri, walaupun waktu saya sama anak-anakku nggak banyak, tapi berusaha untuk malam gitu ya, itu habis makan misalnya duduk-duduk di kursi bersama itu, saya sering membahas. Jadi habis kejadian anak saya marah itu, saya tanya, adik sebenarnya ada yang harus Ibu tanya ke anak-anak, kok adik bisa semarah itu? Berarti kan Ibu salah nih ya, mungkin karena Ibu nggak ngajarin adik gimana cara nahan emosi supaya nggak seperti itu, apalagi ketika ada banyak teman-teman. Kira-kira menurut anak-anak apa sih yang menurut anak-anak membuat anak-anak melihat mungkin cara Ibu ngomong ke anak-anak, mungkin cara Ibu marahin ke anak-anak apapun itu yang membuat anak-anak merasa saya khawatirnya ya emosinya meluap tuh karena tadi ada banyak datan emosi, khawatirnya ya. Nah ternyata anak saya bilang gini, si adik bilang, Bu tahu nggak, Bu tuh sekarang berubah. Karena sejak saya di WAD kan saya berangkat pagi pulang maghrib paling cepet ya rata-rata. Kalau dulu sering melayani anak-anak, masakin apa, guyon bersama, kan waktu selama saya di WAD hampir 5 tahun ini kan jadi sangat terbatas. Lalu kemudian anak saya yang kelas 3 SMA ini itu ternyata sumbernya adalah si adik ini merasa saya membedakan perlakuan kepada si anak yang nomor 2. Bu, lihat enggak perubahan Bu sekarang apa-apa Kak Apit. Jadi ada sibling rivalry gitu, ada kecemburuan. Padahal selama ini yang iri dengan adiknya itu si kakak nomor 2 karena selama di SD Mutual, kemudian di SMP itu kan si adik bungsu ini selalu bersama saya, sedangkan kakaknya sekolah di kabupaten, hingga tidak sehari-hari tidak bersama saya. Nah, ternyata pemicunya itu bukan karena dia kesel tidurnya terganggu ternyata. Setelah kami di vlog itu, ternyata dia merasa dia akhir-akhir ini merasa saya memprioritaskan yang nomor 2. Karena memang yang nomor 2 pasti SMA ya. Jadi memang saya juga, saya memang akhir-akhir ini agak lebih fokus ke si kakak nomor 2 karena dia lagi mau ujian, apa-apa saya tanya, lesnya di mana, butuh apa, gitu ya. Kan kadang-kadang kita sebagai orang tua itu memperlakukan anak sesuai kebutuhan ya. Nah, tapi kita kadang-kadang lupa bahwa itu menimbulkan perasaan berbeda pada yang lain. Makanya kita perlu deep talk, perlu sering ngomong ke anak apa yang perlu kita rubah, apa yang mungkin selama ini kita mungkin tidak sesuai harapan mereka itu, supaya kita tahu kondisi-kondisi yang memang terjadi di antara anak-anak kita. Karena kita juga berubah ya. Kita menurut bapak ibu, menurut ibu-ibu tuh selalu sama nggak dari tahun ke tahun? Enggak. Mungkin dulu bapaknya setia, sekarang banyak duit, terus lagi agak sering buka-buka WA, sama sekretaris lah ya gitu ya. Kan kondisi emosi kita juga berubah gitu ya. Nah, kadang-kadang perlakuan kita ke anak juga berubah. Nah, kita perlu sering waktu bersama dengan anak di talk ini supaya kita lebih paham apa yang membuat mereka tidak cocok dengan kita. Waktu itu anak saya yang nomor 2 yang bilang, Bu tahu nggak akhir-akhir ini ya Apit ngerti bahwa mungkin Bu capek pulang dari rumah, dari kampus sampai rumah capek. Tapi Bu tahu nggak akhir-akhir ini Bu kalau ngomong itu nyakitin. Saya kaget. Apa ini Apit? Misalnya gimana? Ya susah ngomongnya. Lalu saya tanya sama kakaknya yang perempuan, Mbak, Bu ngomongnya nyakitin gimana kok? Bu, menurut Mbak Vivi, Bu sering bentak anak-anak enggak? Enggak, Bu, kalau dibanding
bude, ada dua budenya gitu ya, sama anak tuh selalu nadanya tinggi. Sama bude itu yang jauh lah, ibu nggak pernah bentak anak-anak. Tuh anak-anak sih, Api sama adik sih nggak pernah jadi anaknya bude. Langsung Api bilang, tuh loh bu, kayak gitu tuh nyakitin. Membandingkan. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar hal-hal kecil itu ternyata bisa jadi luka-luka di anak-anak kita. Learning point saya sejak ngomong sama anak-anak itu, saya bilang, ya Allah aku nggak pernah sering gitu ya. Ya Allah aku tuh nggak pernah tahu hati anakku. Ketika anakku terluka, tolong sembuhkan. Gitu jadi saya terharu. Jadi doa yang sering saya sampaikan akhir-akhir ini itu minta supaya Allah yang Maha Tahu nih yang menyembuhkan anak kita. Karena kan kadang-kadang sebagai ibu tuh ada berbagai macam kondisi yang kadang menurut kita itu hal sepele gitu ya, tapi ternyata itu melukai hati anak kita ataupun orang di sekitar kita. Sehingga doa yang sering saya panjatkan akhir-akhir ini adalah, ya Allah sembuhkan semua sakit hati anakku, anakku yang paling tahu. Jadi itu penting ya. Jadi waktu itu saya juga langsung minta maaf ya kalau itu nyakitin anak-anak. Besok lagi Bu minta tolong diingetin ya. Kalau Bu ngomongnya nggak ngenakin, kalau Bu ngomongnya bikin hati anak-anak nggak nyaman, Bu minta tolong diingetin ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu sangat penting nih untuk membantu. Lalu nanti proses memotivasi diri anak-anak kita ini juga nanti anak-anak belajar. Oh ternyata salah itu nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kita minta maaf sebagai orang tua karena salah itu diterima. Karena banyak orang tua yang seringkali tidak menerima kesalahan anaknya. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Nah katanya anak soleh kok kayak gitu. Gitu ya. Nah hal-hal seperti ini harus kita putusin. Kata-kata yang mungkin menurut kita tujuannya memotivasi, tetapi ternyata akhirnya malah mematahkan motivasi anak. Dari mana kita belajar? Dari anak-anak. Jadi jadikan mereka sebagai pengamat pertama perilaku kita, supaya kita bisa selalu punya improvement, perbaikan terus-menerus. Dulu anak-anak ibu-ibu sekarang dulu masih bayi ya, nggak bisa ngomong apapun, nggak bisa protes apapun. Sekarang ketika di PAUD mereka pasti sudah sangat punya banyak frame pembanding ibu-ibu yang lain yang berada di luar sana dan berbagai macam hal yang dia dengar itu, sehingga dia bisa protes. Nah, dengarkan protes mereka, atau bahkan kalau perlu kita tanya apa yang mereka mau dari diri kita, supaya ketika kita ingin anak kita punya kemampuan memotivasi diri ini, mereka itu bisa kita support. Jangan sampai malah kita yang jadi pembunuh motivasi mereka. Resep pertama untuk tidak membunuh motivasi, jangan membandingkan. Itu saya pelajari dari anak-anak dan juga dari banyak teori ya. Comparing itu penyakit psikologis yang paling membahayakan. Kemudian selain comparing itu nanti ada lagi di slide selanjutnya. Kemudian ciri kecerdasan emosi yang ketiga adalah mampu menjalin hubungan baik. Nah, bunda-bunda, kita perlu lihat ke diri kita. Selama ini kita sebagai orang tua sudah cukup punya kecerdasan emosi atau belum? Jangan-jangan secara tidak kita sadari, kita ngajari anak-anak kita untuk jelek kecerdasan emosinya dari perilaku kita. Misalnya tadi ya, aku nggak mau kasih ke keluargamu lagi, keluargamu tuh nyakitin kalau ngomong. Berarti kan kita ngajari untuk memutus silaturahmi atau secara tidak langsung ya, atau kemudian tidak mau menjalin hubungan baik lagi. Nah, salah satu ciri orang yang tidak cerdas emosinya adalah setiap kali dia berkonflik dengan orang lain, dia pasti bermusuhan. Itu ciri gampang, paling gampang. Di kantor, di di masyarakat, di rumah, di keluarga, kita lihat selama ini, kalau kita berkonflik dengan orang lain, kita akan dengan mudah memaafkan dan memulai kembali hubungan, atau kita termasuk orang yang kemudian akhirnya memusuhi. Memusuhi di sini berbeda dengan dalam tanda kutip menjauh ya, ibu-ibu. Jadi ada beberapa toxic people yang memang harus dijauhi. Karena kalau tidak dijauhi, kita nanti yang teracuni dengan racun-racun yang mereka sebar. Saya misalnya
ada beberapa, salah satu alasan misalnya kenapa saya harus pindah dari WNI ke untuk WABI, karena saya melihat ada satu dua lah yang di dalam proses bekerja itu selalu mengeluarkan racun-racun yang tidak memberdayakan kinerja kita. Bu Iin mungkin juga pindah dari TK1 ke TK baru, itu mungkin salah satunya karena toxic people. Tapi perpindahan kita ini, kita menjauh ini bukan berarti memusuhi. Sampai sekarang, gitu ya, orang yang saya jauhi ini, bahkan kalau anaknya bermasalah masih telepon saya, Mbak Riana, aku dibantu, ini anakku gini, aku pilih aku boleh nggak anakku konsul ke jenengan. Ada beliau tahu, beliau ini salah satu yang membuat saya keluar, ya, karena pas saya pamit misalnya saya menyampaikan beberapa kondisi yang saya tidak bisa mentolerir, kinerja saya akan tetap baik kalau masih dengan kondisi seperti itu. Tapi hubungan tidak silaturahim tidak putus gitu. Saya misalnya dengan keluarga ayahnya anak-anak, kebetulan saya pisah bapak ibu, jadi bunda-bunda. Ayahnya anak-anak kebetulan kontraktor, waktu itu pas pembangunan tol Cipali Semarang, akhirnya ada gadis Sunda yang lebih menarik gitu ya, sehingga alhamdulillah sekarang bertemu dengan jodoh yang lebih cantik dan lebih mudah-mudahan membahagiakan di Majalengka gitu. Nah, saya dengan keluarga beliau dan dengan beliau sendiri itu sama sekali tidak memutus silaturahim. Jadi bahkan sampai hari ini tadi malam misalnya ibu mertua ayahnya anak itu kalau ada apa-apa masih teleponnya ke saya. Nah, mak lagi sakit, apa begini itu masih ngadunya ke saya. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita menyelesaikan masalah, yang harus putus itu masalahnya, bukan silaturahimnya. Ya, jadi itu butuh proses belajar nih, ibu-ibu. Jadi kita perlu terus melatih diri kita untuk memiliki minimal 5 kemampuan ini, supaya kemudian kita benar-benar bisa tadi mencontohkan ke anak-anak, gitu, bahwa kecerdasan emosi itu satu hal yang bisa kita bentuk. Karena kecerdasan emosi itu bukan kawan baik. Kecerdasan emosi, aspek emosi adalah aspek yang berkembang paling pertama. Kalau kita belajar teori otak ya, benar-benar. Ada saat anak lahir, benar-benar ingat kita flashback ke 3, 4, 5 tahun yang lalu pada saat anak-anak kita masih bayi, usia 2-3 bulan mereka bisa tersenyum nggak ketika dililit? Bisa ya? Awal-awal bulan mereka nangis nggak ketika kedinginan, sakit, atau ingin sesuatu nangis? Usia 4 bulanan anak-anak bisa menunjukkan ekspresi takut nggak? Bisa marah nggak? Bisa. Nah, emosi ini merupakan aspek perkembangan yang selain sama motorik pun duluan emosi. Jadi pada saat anak kita lahir, amigdala, ini yang merah itu ya, benda-benda, yang merah, otak emosi anak kita, itu sudah terbentuk sempurna dan sudah berfungsi, sehingga sejak bayi pun anak bisa marah, ketawa, sedih, dan menunjukkan ekspresi-ekspresi emosi. Tetapi sayangnya pada saat anak kita lahir yang paling dominan itu otak reptil yang hitam ini, otak reptil ini ya, yang menjaga survival hidup supaya anak kita tetap hidup. Menjaga ketahanan diri. Itulah kenapa kalau kita merasa terancam, merasa dalam kondisi bahaya, si otak reptil itu akan segera otomatis mengirim pesan ke otak kita untuk bertahan. Tadi kita menyerah, menghindar, atau dengan nge-freeze kayak ular itu ya. Ular itu kan kalau menghadapi bahaya, kalau tidak harus matok, dia akan pergi atau dia akan merungkel. Ya, merungkel itu nge-freeze tadi. Nah, anak kita pun atau diri kita pun kalau sampai saat ini masih otak reptilnya yang dominan, karena otak berpikir kita kurang kita latih, yang kita asupi terus-menerus yang otak reptil misalnya, maka kita bisa jadi orang dewasa yang selalu dikendalikan otak reptil, bukan dikendalikan oleh otak berpikir, apalagi otak prefrontal cortex atau otak sini yang nalar atau otak akal budi yang paling depan, yang paling terakhir berkembangnya adalah otak di bagian depan sini, bunda-bunda di bagian depan sini ya. Ini adalah otak akal budi atau prefrontal cortex
yang tadi salah satu fungsinya adalah menahan diri, mengendalikan perilaku, melakukan perencanaan, berupaya untuk bisa meredam emosi sambil memikirkan langkah-langkah strategis apa yang akan dicapai gitu. Nah itu semua ada di otak berpikir dan terutama nanti di prefrontal cortex. Pada saat anak usia PAUD ini, bunda-bunda, prefrontal cortexnya belum terbentuk. Sehingga anak-anak bunda itu ketika dia masih usia dini, kalau nangis ya harusnya wah, ya. Kalau marahnya mungkin bisa sampai tantrum atau mungkin bisa sampai ngesot-ngesot. Nah kalau ibu-ibu marah sama suami ngesot-ngesot itu bahaya. Berarti ada sesuatu yang konflik di otak berpikir dan prefrontal cortexnya. Nah, anak-anak kita emosinya sudah berkembang, ekspresinya sudah ya tantrum, ngesot-ngesot. Kalau ketawa mungkin sampai wah, sampai apa anak bayi ketawa bisa sampai jengkang-jengkang gitu ya. Nah itu karena otak emosinya sudah berfungsi dengan baik. Tetapi karena neokortex dan prefrontal cortexnya belum berkembang baik, itu yang membuat emosinya sangat meluap-luap dan meledak-ledak. Perbedaan orang dewasa dan anak-anak adalah di kemampuan kontrol emosi. Kalau masih ada di antara kita yang kalau emosi pasti meluap-luap, itu ciri-ciri bahwa kita tidak berkembang. Ada yang salah dengan perkembangan otak kita. Apa faktornya? Banyak. Bisa karena trauma, bisa karena modeling, bisa karena budaya, bisa karena memang nggak pernah melatih diri, ya, dan berbagai macam faktor kerusakan otak lainnya. Nah, kalau kita lihat dari ini tadi kita bicara tentang teori emosi dari perkembangan otak ya, ibu-ibu ya. Nah, kalau kita bicara emosi dari teori etologi atau teori kelekatan, emosi itu sangat dipengaruhi dengan kelekatan ataupun lekat itu tidak hanya sekedar dekat, tapi bisa ya membedakan lekat dengan dekat ya, bunda-bunda ya. Lekat itu, ini bisa melihat itu apa itu lekat? Nempel, ya, nggak sudah nempel ya. Mungkin gini Bun, simpel contoh perilaku anak gitu ya. Kalau dekat itu misalnya bu guru, kalau nggak dekat belum gitu ya. Tapi kalau lekat itu misalnya bu guru kok jadi beda sih gitu, marah-marah gitu. Atau kalau misalnya aku kok udah lama sih nggak ketemu bu guru misalnya dengan beberapa hari, jadi ada semacam apa nih? Kedekatan hati, ya, betul. Jadi gitu ya. Jadi kelekatan itu lebih ke bonding atau lebih ke emosional touch ataupun berpelukan itu dekat saja. Tapi ini lebih berpelukan secara emosional. Emosional bonding, apa namanya tuh? Kalau orang zaman dulu itu bilang apa? Kalau ibunya, anaknya lagi ngapain, ibunya tiba-tiba ngerasa seser, gak enak gitu loh. Chemistry. Jadi kelekatan itu lebih ke sana, lebih ke ada ikatan batin. Ngomong ikatan batin aja kok susah. Bukan ikatan cinta ya. Jadi kelekatan itu lebih ke ikatan batin. Nah, dari teori etologi itu mengatakan bahwa anak-anak yang emosinya sehat, mereka sangat didasari dengan kelekatan yang sehat, ikatan batin yang sehat. Jadi salah satu eksperimen tentang kelekatan ini dilakukan oleh seorang peneliti, tapi beliau memang menelitinya pada kudanil, ya, bayi kudanil. Bayi kudanil ini ketika baru lahir dia sengaja didekatkan dengan, karena ibunya meninggal, ibunya si kudanil meninggal, lalu dia didekatkan dengan kura-kura. Dia diasuh oleh kura-kura ini. Nah, ternyata sampai si kudanil ini dewasa, ibu-ibu, ternyata dia punya ikatan batin yang sangat kuat dengan si kura-kura ini. Jadi ketika dia ada masalah, ada hal yang mengancam dia, si bayi kudanil ini, si anak kudanil
sebenarnya sampai dia beranjak, kalau kita yang nggak tahu bilang ya, itu dia pasti kan dicari adalah si ibu kura-kuranya. Jadi bonding emosional itu sangat mudah terbentuk pada manusia itu ketika anak di bawah 2 tahun, bunda-bunda. Kalau sampai di bawah di usia 0 sampai dengan 2 tahun, bunda-bunda memasrahkan pengasuhan ke pembantu kayak Cipung sama Mbak, sama suster Rina, ya, Rini atau Mbak Lala dengan Rafathar misalnya. Nah, ini tercermat perilaku aku, pengamat ya. Nah, menurut ibu-ibu, Rayansa sama Rafathar ini, dia kalau ada masalah yang dicari Mbak Rini, Suster Rini, dan Mbak Lala atau Mbak kita? Kenapa? Karena di usia 2 tahun pertama yang paling banyak memberikan pengasuhan, perlindungan, dekapan, kasih sayang tuh kedua suster ini, gitu. Nah, hati-hati ibu-ibu yang bekerja dan memasrahkan total entah pada eyang, entah pada pengasuh, gitu ya. Maka kelekatan emosi ini jadi rentan untuk tidak terbentuk. Sayangnya, kalau kita tidak punya ikatan emosi yang dekat dengan anak, maka apa yang kita bicarakan tuh biasanya lebih banyak menimbulkan rasa takut dibanding dengan ketakutan. Gitu. Kita bilang nggak boleh makan permen, tapi si mbaknya lupa. Nah, saya jadi, tapi kalau kita kelekatannya benar-benar lekat, ya. Ketika ibunya bilang, nggak boleh makan permen ya, nanti kalau dikasih siapa saya bilang terima kasih, tapi nggak bisa dimakan ya. Dia kalau mungkin dikasih sama eyang atau sama siapa, dia tetap dia bilang nggak mau. Nanti aku kalau makan permen giginya sakit kata mama. Jadi dia masih akan yang jadi figur utama itu mama. Tapi kalau kita kedekatan emosionalnya, ikatan batinnya tidak kuat, gitu ya, maka si anak ini akan sangat mudah untuk dipengaruhi atau terpengaruh oleh orang-orang lain di sekitar. Nah, ini juga kelekatan ini juga dieksperimenkan pada anak monyet. Jadi teori kelekatan si anak monyet ini kebetulan juga yatim piatu, lalu kemudian dia dibuatkan patung monyet ini ya. Nah, ternyata emosional bondingnya yang terbentuk antara anak monyetnya dengan si boneka itu. Setiap kali dia cemas, setiap kali dia nggak nyaman, resah, itu yang dicari adalah si boneka monyet ini. Jadi kenapa emosional bonding itu penting untuk kecerdasan emosi? Kita di kehidupan sehari-hari, anak-anak kita kan pasti akan sering mengalami kondisi-kondisi yang membuat mereka tidak nyaman ya. Nah, ketika emosional bonding kita kuat, maka anak ini akan mencari kita untuk memberi mereka rasa nyaman. Pada saat mereka membutuhkan rasa nyaman itu dan dia sudah mendapatkan, ini sebagai salah satu memangkas state emosi negatif. Jadi rasa cemas, takut, nggak enak itu kan kondisi emosinya negatif. Itu harus segera dirubah state-nya, kondisi suasananya itu harus segera dirubah. Salah satu yang bisa merubah itu pada anak-anak adalah dengan objek lekat, orang-orang yang memberinya kelekatan, rasa aman. Nah, sayangnya beberapa orang tua itu malah menjadi sumber tidak aman, insecure attachment. Nah, insecure attachment ini banyak penelitian dari zaman dulu sampai sekarang masih terbukti sebagai sumber ketidaksehatan mental anak. Apa itu insecure attachment? Kelekatan yang tidak aman yang membuat anak merasa walaupun dia dekat tapi dia merasa figur ini tuh menakutkan, mengancam gitu. Paling mudah walaupun mungkin tidak semua ya, tapi paling mudah itu bisa kita amati ketika awal tahun masuk SD ataupun TK. Anak-anak yang insecure attachment, mereka biasanya akan melihat lingkungan baru di sekitarnya itu tidak aman, sehingga mereka sulit dilepas,
mereka mood rewel, nggak mau pisah dari ibunya. Nah itu biasanya ciri-ciri yang paling mudah untuk melihat anak itu secure attachment atau insecure attachment. Anak-anak yang secure attachment yang kalau katanya aman karena dia selalu mendapatkan emotional bonding yang menyenangkan, memberdayakan, ya. Jadi dia selalu melihat lingkungan sekitarnya itu kayak ibu kutu, membahagiakan, melindungi, aman, mencukupi, gitu. Tapi sebaliknya insecure attachment itu udah kayak ibuku itu, yang kalau aku butuh sesuatu dibentak, kalau aku butuh sesuatu aku kedinginan dicubit, aku lapar bukannya disusui tapi malah di. Nah ini membuat anak terbentuk di alam bawah sadarnya insecure attachment. Dunia itu ternyata menakutkan ya. Dunia itu ternyata bahaya ya. Orang yang dekat dengan aku aja memberiku ketakutan, tidak aman, ancaman gitu. Apalagi lingkungan baru, orang baru, hal-hal baru. Ini semakin membuat anak merasa tidak aman. Apa yang harus dilakukan? Ketika anak kita ternyata secara sengaja atau tidak sengaja, mungkin bukan kita yang memberi insecure attachment, tapi mungkin yang memberi itu pengasuhnya misalnya, atau orang-orang yang kita titipi. Kan ada ya pembantu-pembantu yang ketika kita titipi anak itu ternyata mereka saat kita nggak ada menimbulkan ancaman dan rasa takut ke anak gitu ya. Sehingga akhirnya dia menggeneralisir tadi bahwa semua orang itu menakutkan kayak nabi misalnya. Nah ini akan terbawa tuh insecure attachment ini di benak anak bahwa lingkungan sekitar itu tidak aman. Kalau Bu I sudah kesini tuh bisa apa? Nah selain tadi contoh anak anxiety separation atau ketakutan berpisah, apalagi masalah emosi dan sosial satu. Secara garis besar itu bisa dibedakan menjadi anak yang internalizing ataupun yang externalizing. Anak yang mengekspresikan ketidaknyamanan emosionalnya itu keluar, atau anak yang angkat hanya menyimpannya di dalam. Anak yang externalizing itu bisa dilihat dari anak yang tantrum, anak yang agresif, anak yang suka merusak. Itu biasanya masalah-masalah emosional yang terjadi dengan tipe ekspresi externalizing. Jadi dia melupakan berbagai macam perasaan tidak enaknya itu keluar. Tapi ada anak yang tipenya internalizing. Jadi ketika dia nggak nyaman, ketika dia ada masalah, itu dia hanya mojok di sana mungkin seharian penuh gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Nah itu hanya gini sampai disebut ibunya gitu terus ada. Oh iya gitu baju. Rob sampai begini apa bukunya pikis gitu ya, kayak gitu internalisasi. Kalau sampai masa dewasa ini tidak diatasi, dan internalisasi ini biasanya wujudnya kayak beberapa kasus kemarin di Semarang maupun di Jogja, akhirnya bunuh diri. Itu adalah ciri-ciri anak dengan gangguan emosi ataupun permasalahan emosi yang cirinya internalisasi. Mereka akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Atau kalau pada remaja itu banyaknya self-harm, menyakiti diri. Itu ciri-ciri anak dengan gangguan emosi yang internalizing. Yang externalizing ya kalau nggak tawuran, marah, dan seorang bakar motor, itu ciri-ciri yang externalizing. Oke, apa yang harus kita lakukan supaya kita sebagai orang tua kemudian bisa mengatasi ini? Bunda-bunda, anak kita lahir sebagai sebaik-baiknya bentuk. Jadi di dalam Atin salah satunya ya ayat 4 itu bahwa Allah menciptakan manusia dari sebaik-baiknya bentuk. Nah, anak kita itu sudah punya fitrah baik yang sangat sempurna sebagai manusia. Berbagai macam fitrah ini ya, ini ada pada diri anak kita dan mereka akan terus menjadi fitrah baik kalau dia menemukan lingkungan yang baik. Tapi sayangnya ada beberapa lingkungan yang membuat fitrah baik itu akhirnya membuat anak kita yang harusnya dia punya potensi baik jadi akhirnya tidak baik. Kita tonton film ini dulu ya, untuk menunjukkan bagaimana fitrah baik itu sudah Allah ciptakan pada diri anak kita.
Bunda-bunda, itu tadi video dari guru saya Bu Ogina terkait dengan bagaimana anak-anak kita itu sebagai anak-anak yang sudah dilengkapi dengan begitu banyak potensi fitrah baik gitu ya. Tapi karena mungkin keterbatasan kita sebagai orang tua, kita tidak pernah sekolah sarjana, lulus ataupun D3, D1 menjadi orang tua gitu ya. Padahal orang tua itu profesi kita sepanjang hayat ketika kita sudah diamanai oleh anak. Tapi kita tidak membekali diri kita untuk itu, baik keterampilan maupun pengetahuan, sehingga mungkin ada begitu banyak hal yang membuat potensi baik yang sudah Allah kalau ibarat HP, ibarat elektronik itu sudah speknya itu sudah disempurnakan oleh Allah, tetapi karena keterbatasan kita sebagai user, sebagai pengguna, ya, itu membuat apa yang spek sudah baik itu menjadi akhirnya rusak atau mungkin terhambat, terkendala karena kelemahan-kelemahan kita. Saya ingin dalam waktu beberapa menit ya kita mencoba untuk introspeksi. Ada pulpen dan enggak ada ya. Tapi semua bawa apa ya, Ibu ya? Ya. Nah, saya teringat salah satu ayat yang mengatakan nanti Ustaz yang memperjelaskan bahwa salah satu cara untuk memperbaiki diri adalah apa kira-kira? Tuntunan kita, Rasul mengajari kita kalau kita berbuat kesalahan, salah satu cara memperbaikinya apa? Minta maaf. Kalau sama Allah berarti minta ampun, taubatan nasuha ya. Jadi menyadari kalau kita salah, menerima bahwa kita selama ini mungkin punya banyak keterbatasan sebagai ibu, sebagai orang tua ya. Lalu kemudian setelah menyadari, setelah menerima, apa yang kita lakukan cukup hanya dengan minta maaf saja. Ayo perbaiki ya. Jadi ada 3 tahapan. 1 menyadari, 2 menerima kesalahan kita, 3 minta ampun, baik itu pada anak kita sendiri, nanti disebut nama anaknya ya, atau sampai rumah kita sampaikan, maafin ya mama kalau saya ini mungkin kurang membuatmu nggak nyaman. Tapi ini bukan berarti memanjakan ya, ibu harus membedakan antara memanjakan dengan menyadari kesalahan. Nanti ini jadi bahasan lagi itu Bu Iin, bagaimana menerapkan disiplin positif. Bukan berarti kalau kita menyadari kesalahan kita itu bukan berarti kita tipe orang tua yang membiarkan. Karena nanti salah satu kesalahan pengasuhan yang paling membahayakan anak adalah pembiaran atau membiarkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki diri, berusaha untuk tidak mengulangi. Silahkan ibu-ibu tuliskan di HP masing-masing, mungkin dikirim ke suami boleh atau ke Ibu Iin boleh. Kalau rahasia katanya kalau perbuatan salah itu nggak boleh diomong-omongin ke orang lain ya, cukup antara kita dan Allah yang tahu. Oke, silahkan tuliskan ibu-ibu, kira-kira diingat-ingat selama anak-anak dulu lahir sampai dengan sekarang ini, kesalahan apa yang paling membuat kita merasa tidak tepat dalam membersamai atau membesarkan anak. Silakan tuliskan. Oh iya, di Uti kan bukan jadi untuk Uti boleh menuliskan. Misalnya kalau Uti itu biasanya nggak tegelan sama anak, sama cucu. Jadi betul, ya. Jadi misalnya salah satunya tidak tega melihat anak nangis, atau apa, mungkin bisa diambil. Alas, anaknya, cucu saya tuh ditinggal terus sama ibunya Bu, jadi saya tuh nggak tega kalau anak saya, cucu saya kaget. Mengalami nggak itu sih? Oh, mengalami. Oke, sudah? Oke.
Sudah Ibu-Ibu? Kita akan coba untuk menghadirkan diri karena anak ini kan amanah dari Allah ya. Jadi sumber kekuatan pasti juga dari Allah. Jadi kita coba untuk setelah ternyata kita dititipi kok ada beberapa hal yang mungkin ternyata ya Allah aku khilaf ya, kita minta lagi pada sumber penguat ya. Kalau yang bunda-bunda yang mungkin tidak beragama Islam, mungkin bisa menghadirkan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya ingin kita 2 menit saja lah, ya 2-3 menit saja untuk hadir. Mohon ampun ke Allah, ternyata 3-4-5 tahun dititip ini kok ternyata belum optimal dalam menjaga anak-anak. Tarik, angkat tangan kanannya, benar-benar. Iya, tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan perlahan sambil tangan kanannya letakkan di dada kiri. Dengarkan suara jantungnya. Kalau butuh konsentrasi memejamkan mata, silahkan pejamkan matanya. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Tahan, hembuskan perlahan lewat mulut. Tarik lagi nafas dalam-dalam. Tahan, hembuskan perlahan lewat mulut. Saya ingin bunda-bunda menghadirkan wajah anak-anak. Ini sampaikan ke Allah syukur yang sangat mendalam karena sudah menghadirkan mereka dalam hidup bunda-bunda. Alhamdulillah, terima kasih ya Rob, sudah diizinkan mendapatkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang lucu, anak-anak yang menjadi pelengkap dalam keluarga. Ucapkan syukur pada Allah atas kehadiran mereka. Ingat-ingat kesalahan yang pernah kita lakukan pada mereka, lalu sebut nama mereka, ucapkan maaf, dan pasti minta ampun pada Allah untuk kesalahan yang kita lakukan. Astagfirullah. Memohon Tuhan untuk ketidaksadaran yang sering kali terpicu saat menghadapi kenakalan mereka. Kalau bisa daftar satu persatu, mohonkan ampun ke Allah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maaf ya, masih saja melampiaskan emosi pada anak-anak padahal mereka tidak salah. Tepuk-tepuk dada masing-masing dengan lembut. Mohon kekuatan pada Tuhan untuk diberi kemudahan dan kemampuan mendampingi mereka sampai kapanpun waktu yang Allah berikan pada kita. Ya Allah, mudahkan, mampukan untuk memperbaiki diri. Kalau yang tadi kesalahannya karena tak marah, maka silakan mohon sama Allah untuk diberi kesadaran. Kalau kesalahannya karena lalai, waktunya lebih sibuk di kantor daripada membersamai anak-anak, mohon kekuatan pada Allah untuk diberi kemampuan
menyesuaikan waktu dengan lebih baik bersama. Tepuk-tepuk, masuk tepuk-tepuk, menggunakan pada diri sendiri, sebut nama masing-masing. Aku adalah ibu yang sudah diberi kemampuan untuk menjadi orang tua. Katakan pada diri bahwa kita siap belajar, siap untuk memperbaiki diri, siap untuk selalu meningkatkan kualitas sebagai orang tua. Silakan berdoa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Agar di hari Jumat yang penuh berkah ini, doa kita semoga Allah ijabah. Kirimkan doa terbaik untuk anak-anak. Panjatkan doa terbaik untuk anak-anak kita. Saya akhiri dengan syukur, terima kasih pada Allah karena memilih kita untuk menjadi orang-orang yang diamanahi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan, hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam-dalam, kita niatkan menarik seluruh energi positif yang ada di sekitar kita. Tahan, simpan energi positif ini, hembuskan semua hal negatif dalam diri kita. Sekali lagi, tarik seluruh energi positif di sekitar kita. Tahan, simpan, hembuskan perlahan seluruh energi negatif dan rasa sakit di hati kita. Dalam hitungan ketiga, silakan Bapak Ibu hadir ke ruangan ini dengan keadaan yang penuh dengan syukur dan kedamaian. 1, 2, 3. Oke. Iya. Ibu-ibu diminum air putihnya. Ada ngeluarin air mata itu. Harus dicas berat. Oke. Nah, Bunda-bunda, ini yang barusan kita lakukan itu bisa bunda-bunda lakukan di rumah ya, terutama untuk mericas. Karena seperti baterai, kadang-kadang peran kita sebagai ibu itu juga mungkin ngedrop gitu ya. Mungkin nanti habis pulang dari sini kita punya semangat yang tinggi untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki diri, menguatkan kesabaran, tapi nanti mungkin pas ada masalah, pas apa ngedrop lagi. Nah ini teknik yang sering kali saya lakukan gitu ya, untuk lebih mericas kondisi emosi supaya kita bisa lebih refresh lagi gitu, karena kita butuh gitu untuk berdialog dengan diri sendiri, terutama dengan Tuhan kita, karena sumber kekuatan dan seluruh bimbingan petunjuk itu hanya dari Tuhan kita. Kita tuh hanya makhluk yang lemah, sehingga pasti kita selalu butuh Allah untuk lalu membimbing kita, mendidik dan mengasuh, membesarkan anak-anak. Oke, kita lanjut. Apa saja hal-hal yang bisa merusak fitrah dari anak-anak kita? Ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, ada kekerasan emosional, ada penelantaran atau kekerasan psikologis. Penelantaran ini sekarang ini sangat banyak terjadi nih, bunda-bunda. Jadi misalnya kita ada di dekatnya, mungkin bukan penelantaran fisik, anak ditinggal jadi anak jalanan, dititipkan ke orang, dan bukan. Tapi seringkali penelantaran psikologi itu kita lakukan ketika anak butuh kita, mereka rindu ke kita karena seharian tidak ketemu, tetapi kita atau ayahnya itu lebih asik dengan gadget. Nah, itu termasuk penelantaran psikologis, bunda-bunda. Yang seringkali tidak kita sadari, ternyata itu bisa menimbulkan rasa sakit ke anak-anak. Kalau itu berulang terus,
maka kejadiannya akan seperti ini. Terutama pada bapak-bapak misalnya ya. Ketika hari libur di rumah gitu ya, ayahnya di rumah, anaknya manggil ayah, ya, ayo main sama aku. Ayahnya bilang, sekarang pas hari Ahad liburan gitu ya, anaknya mau main sepeda, mau main bola, ayah. Anaknya bilang, jangan sekarang, ayahnya lagi dari mobil. Ketika malam hari ngerjain PR, anaknya mau ditungguin ayahnya, itu lagi lembur. Sampai akhirnya ketika anaknya sudah remaja, ayahnya mau ngajak anaknya bilang, enggak sekarang ya, aku mau pergi sama teman-teman. Dan itu banyak terjadi. Bunda-bunda, enggak, waktu kita dengan anak-anak itu sangat sebentar. Saya sudah merasakan gitu ya, dimana dulu ketika anak-anak masih kecil-kecil itu pulang kantor tuh selalu mereka berlarian sambil teriak-teriak, pulang gitu ya. Sekarang yang nyambut cuma karena yang satu udah rumah sendiri, yang satu kos di Jogja, yang satu les gitu, sehingga pulang-pulang cuma disambut sama kucing. Waktu cuma sebentar, maka waktu yang sebentar ini semua kayaknya kayak apa, ibu bertahanlah. Kita akan rindu nanti dengan kelelahan dan keribuhan mereka, suara mereka gitu. Gak aman bu, kali mereka 12-13 tahun tuh rumah udah sepi, karena mereka sudah akan masuk ke kamarnya masing-masing, gitu ya. Pulang sekolah sudah asik dengan berbagai macam hal di dunianya. Jadi bertahanlah, walaupun sekarang ketika anak di usia dini ini mungkin lelah sampai ribet-ribet gitu ya, tapi bertahanlah. Waktu hanya secepat itu. Jadi jangan sampai waktu yang benar-benar singkat ini lebih banyak menimbulkan luka daripada menimbulkan suka. Jangan sampai waktu yang hanya sesingkat ini itu lebih banyak meninggalkan kenangan buruk dibandingkan dengan kenangan yang membuat anak itu selalu rindu dengan kita. Saya punya beberapa klien bunda-bunda yang ketika mereka remaja, mereka bilang, tante aku tahu kos. Ini kan rumahnya dekat dari sekolahan SMA 1. Dia tuh males di rumah terus. Banyak juga 1-2 anak-anak yang tante tahu nggak kenapa aku sibuk di kelas atau sibuk di sekolah. Tapi kan mbak, aku nggak sibuk. Aku males di rumah. Aku nggak pengen sering-sering ketemu ibuku. Sedih ya. Dan itu nggak 1-2 loh. Kalian yang mereka melarikan diri dari rumah karena tidak mau ketemu dengan orang tuanya, entah hanya sering ribut, entah sering memarahi, entah sering mengungkapkan hal-hal yang negatif. Jadi ayah bunda, manfaatkan waktu bersama anak-anak ini dengan sebaik mungkin, karena sepertinya anak-anak juga sudah pengen ketemu sama bunda-bundanya. Mungkin saya cukupkan sekian dulu, lain waktu mungkin kita bisa bersama lagi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, memberikan petunjuk dan bimbingan pada kita semua untuk selalu bisa meningkatkan kualitas kita sebagai ibu terbaik bagi anak-anak kita. Bila taufiq wal hidayah, mohon maaf segala salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.